Hai, Sobat. Apa kabar? Semoga kalian semua dalam keadaan baik dan sehat. Kembali lagi bersama Mimin di Dopo Animes. Sebelumnya melanjutkan, Mimin ingin mengingatkan bahwa cerita dalam video ini tidak sepenuhnya selaras. Oke, tanpa berlama-lama kita lanjutkan episode 198. Pilar api keemasan itu meraung di langit bagaikan seekor naga. Lalu dengan aura kehancuran total yang menakutkan, ia menukik dengan brutal. Sebuah sosok ramping tampak terbungkus api keemasan. Ia mendongak, dan nyala api itu membesar di pupil matanya yang gelap, namun ia tetap diam. Seolah tertegun menghadapi serangan yang mengerikan itu. Sayang sekali. Banyak tokoh kuat menghela napas penuh sesal. Bakat dan potensi Mu Chen sungguh luar biasa. Andai ia diberi waktu berlatih beberapa tahun lagi, ia pasti bisa menjadi salah satu pemimpin muda terbaik di seluruh wilayah utara. Namun, bakat luar biasa dan para jenius cemerlang seringkali bagaikan bintang jatuh, bersinar terang, tapi cepat padam. Ketika banyak tokoh kuat, termasuk Su Biwei, Snapper, dan yang lainnya, menyaksikan dari langit dengan tatapan hikmat, pilar api emas itu menukik dan menghantam keras bumi. Getarannya mengguncang langit dan tanah. Di atas panggung naga Phoenix, sisik naga emas yang menutupi lantainya meleleh di bawah panas api keemasan. Cairan emas mengalir deras, membuat seluruh panggung tampak mencair dengan kecepatan mengerikan. Daya hancur sebesar itu membuat banyak tokoh kuat bergidik ngeri. Serangan Liu Yan dengan kekuatan penuhnya benar-benar menakutkan, tak heran ia menduduki peringkat keempat dalam rekor naga Phoenix. Su Biwei, Snapper, Ding Xuan, dan tokoh-tokoh papan atas lainnya terlihat muram, seolah merekalah yang menjadi sasaran serangan itu. Bahkan jika mereka bisa bertahan, luka berat takkan terelakkan. Sekarang, Mu Chen kemungkinan besar telah hancur berkeping-keping, bahkan abunya pun mungkin lenyap. Fang Yi, Pangeran Netherworld, dan Cai Xiao masih saling menekan di udara, tapi sesekali melirik ke arah panggung dengan mata menyipit. Fang Yi dan Pangeran Netherworld terlihat tenang, sementara Cai Xiao justru mengerutkan kening, jelas khawatir. Fang Yi dan Pangeran Netherworld saling bertukar pandang penuh makna. Mereka menyadari kekhawatiran Cai Xiao. Fang Yi tersenyum samar tanpa berkata apa-apa. Ia tak pernah menilai tinggi Mu Chen, jadi hidup atau matinya bukan urusannya. Namun, kematian Mu Chen akan mengguncang Cai Xiao, membuatnya kehilangan fokus, dan itu akan menjadi celah berharga baginya. Meski tubuh Fang Yi tampak santai, energi spiritualnya berputar tenang di dalam tubuhnya, seperti binatang buas yang siap menerkam mangsa kapan saja. Di atas panggung naga Phoenix, Liu Yan berdiri di atas kepala tubuh surgawi api segudang. Wajahnya pucat, tanda bahwa serangan barusan telah menguras banyak kekuatan. Namun sorot matanya tetap tajam dan buas, menatap panggung yang kini mencair. Itu adalah jurus pamungkasnya. Siapapun di bawah tingkat Saffron kelas 4 akan mampu menahannya, apalagi Mu Chen, yang baru mencapai Saffron kelas 3. Bahkan dengan teknik rahasia sekalipun, mustahil baginya bertahan hidup. Anak kurang ajar, kau pantas mati di sini. Liu yang terkekeh dingin, tapi tawa itu segera terhenti. Matanya tiba-tiba menyipit tajam, menatap ke arah panggung yang membara, tak percaya dengan apa yang dilihatnya. Su Biwei, Snapper, dan yang lainnya juga bereaksi. Tatapan mereka tertuju ke lautan api keemasan yang mengamuk di atas panggung. Lautan api itu bergolak dahsyat, melepaskan panas membara, namun di balik kobaran itu terdengar langkah-langkah berat. Setiap langkah seperti menghentak gunung, mengguncang seluruh panggung naga Phoenix. Keriuhan mendadak berhenti. Semua mata menatap dengan tegang ke arah lautan api keemasan. Tiba-tiba, badai besar berembus, api keemasan tersapu, memperlihatkan sosok besar yang berdiri tegak. Ia mengenakan zirah emas pekat. Zirah itu seperti sisik naga yang berubah bentuk, tampak garang dan megah. Ukiran naga hidup berputar di permukaannya, memancarkan aura penindas yang menakutkan. Dan di belakang sosok itu, sepasang sayap Phoenix raksasa terbentang perlahan. Saat sayap itu mengepak, badai dahsyat mengamuk di langit dan bumi. Sosok berzirah emas itu berdiri di atas panggung yang mencair. Tubuhnya diliputi api keemasan yang memekik dan mengeluarkan asap putih. Namun di balik zirah itu, sepasang mata dingin menatap tajam. Itu, Mu Chen. Ia berhasil menahan serangan Liu Yan yang mengerikan itu. Mata para penonton membelalak tak percaya. Wajah-wajah mereka dipenuhi keterkejutan. Tak mungkin, seru Liu Yan. Wajahnya memucat,
hatinya diliputi ketakutan. Ia tak bisa memahami bagaimana Mu Chen bisa tetap berdiri setelah menerima serangan semacam itu. Di langit, Su Biwei, Snapper, dan lainnya juga terdiam kaget. Semua rasa meremehkan lenyap. Kini mereka menyadari, kemampuan Mu Chen benar-benar berbahaya. Pemuda ini bukanlah orang biasa. Cai Xiao di sisi lain tersenyum samar. Bibir merahnya terangkat, sementara Fang Yi dan Pangeran Netherworld menatap serius. Mu Chen melangkah pelan namun berat. Di antara sisik zirah emasnya, darah merembes keluar. Bahkan dengan perlindungan zirah emas naga Phoenix, tubuhnya tetap mengalami luka parah. Namun, tatapan matanya tetap setajam bilah pedang. Ia tak peduli rasa sakit yang menyiksa tubuhnya. Menatap tajam ke arah Liu Yan, ia berkata dengan suara serak. "Sekarang, giliranku." Mata Liu Yan menyipit. Energi spiritualnya meledak seperti cahaya merah menyapu langit. Mu Chen menghentakkan kaki. Panggung naga Phoenix di bawahnya retak dan hancur. Cahaya keemasan menyelimuti tubuhnya saat ia melesat ke langit. Dalam sekejap, ia muncul di hadapan tubuh surgawi api segudang. Suara gemuruh menggelegar, diiringi raungan naga dan jeritan Phoenix yang mengguncang langit. Cahaya keemasan menyelimuti tubuhnya, dan di depan dadanya muncul bayangan naga sejati. Sementara di belakangnya, sayap Phoenix mengembang dengan megah. Gabungan aura naga dan Phoenix menyebar luas, menindas langit dan bumi. Bahkan panggung naga Phoenix berguncang seolah merespons panggilan kuno itu. Apa itu? Para tokoh kuat menatap siluet naga dan Phoenix yang berputar di sekitar Mu Chen. Aura kuno semacam itu bukan sesuatu yang bisa dimiliki klan naga biasa. Itu adalah kekuatan naga dan Phoenix sejati. Tubuh naga Phoenix? Seru Su Biwei tak percaya. Suaranya serak, matanya membulat lebar. Snapper, Ding Xuan, dan lainnya pun terperangah. Tubuh naga Phoenix, fisik legendaris yang hanya bisa dibentuk dengan esensi darah naga Phoenix sejati. Namun darah naga dan Phoenix saling bertolak belakang. Jika disatukan dalam tubuh manusia, hasilnya hanya satu, ledakan dan kematian. Bahkan seorang penguasa bumi sekalipun takkan mampu melakukannya. Namun kini, Mu Chen berhasil. Ia memperoleh esensi darah naga Phoenix dan memadatkannya melalui zirah emas naga Phoenix, menjadikannya dasar pengembangan tubuh naga Phoenix yang unik. Selama bertahun-tahun, legenda ini hanya dianggap dongeng. Tapi kini, ketika mereka melihat siluet naga dan Phoenix berputar mengelilingi Mu Chen, mereka terdiam, terpana. Fang Yi dan Pangeran Netherworld yang sebelumnya menekan Cai Xiao kini kehilangan ketenangan. Pandangan mereka berubah serius. Mereka menyadari, Mu Chen kini adalah ancaman nyata bagi posisi mereka. Mu Chen mengabaikan semua tatapan. Ia menatap lurus pada Liu Yan yang ketakutan, sudut bibirnya melengkung tajam. Ia mengepalkan tinju, dan dengan sekali ayunan, udara meledak. Tinju itu sederhana, tapi sinar emas membungkusnya. Dalam cahaya itu, siluet naga dan Phoenix berbaur menjadi satu, membentuk tinju emas raksasa yang menghantam ke arah tubuh surgawi api segudang. Energi spiritual Mu Chen meledak ke titik tertinggi, berpadu dengan kekuatan tubuh naga Phoenix dan zirah ilahi yang melindunginya. Dalam sekejap, langit bergetar, bumi berguncang. Suara gemuruh mengguncang udara. Ekspresi Liu Yan berubah panik. Ia buru-buru membentuk segel. Tubuh surgawi api segudang melepaskan kekuatan penuh. Sebuah tinju raksasa terbentuk, menyemburkan api merah menyala. Dua tinju raksasa bertemu. Tabrakan dahsyat memecah langit. Platform di sekitar mereka hancur berkeping-keping. Cahaya emas menyilaukan, dan ketika debu mereda, semua mata menyipit tajam. Retakan menjalar di tinju besar tubuh surgawi api segudang. Dalam hitungan detik, tinju itu meledak berkeping-keping. Seluruh tubuh-tubuh surgawi api segudang hancur akibat satu pukulan Mu Chen. Para penonton menahan napas, hasil pertarungan ini telah jelas. Dan sekali lagi, Mu Chen menentang semua harapan. Bahkan para penguasa seperti Su Biwei, Snapper, dan Ding Xuan merasa gentar dan tak berani menatap langsung ke arahnya. Pemuda itu kini benar-benar telah menjelma menjadi sosok yang menakutkan. Keheningan menyelimuti langit dan bumi. Semua orang hanya bisa menatap Mu Chen dengan rasa kagum dan gentar. Tak seorang pun berani lagi meremehkannya. Tatapan Mu Chen kemudian beralih ke sisi lain langit, di mana tiga sosok tengah berdiri saling berhadapan.
Di sekitar mereka, terbentuk medan aura yang begitu kuat hingga tak seorang pun berani mendekat. Tatapan Mu Chen yang tajam bahkan mampu menimbulkan sedikit gejolak pada aura ketiganya. Semua orang tahu, meski pertarungan Mu Chen dan Liu Yan luar biasa, medan perang sejati justru berada di antara tiga orang itu, Cai Xiao, Fang Yi, dan Pangeran Netherworld. Dibandingkan mereka, Mu Chen dan Liu Yan hanyalah bayangan kecil. Meskipun Mu Chen menang telak atas Liu Yan, jika ia ingin melangkah lebih jauh, ia harus menghadapi Pangeran Netherworld, sosok yang kekuatannya bahkan melampaui Liu Yan. Pangeran Netherworld telah menduduki posisi kedua dalam catatan Naga Phoenix selama bertahun-tahun. Bahkan Liu Yan pun gentar terhadapnya. Maka, meski Mu Chen menang hari ini, tak seorang pun yakin ia mampu menandingi monster sekuat Pangeran Netherworld. Di tengah tatapan ribuan orang, Fang Yi dan Pangeran Netherworld tampak mengerutkan kening, tak menyangka situasi akan berubah seperti ini. Sepertinya ini mengecewakan kalian berdua, ucap Cai Xiao dingin, dengan kilatan tajam di matanya yang indah. Fang Yi tersenyum tipis. Tubuhnya menegang ketika ia merasakan hawa membunuh yang memancar dari Cai Xiao. Jelas bahwa gadis itu akan segera bergerak. Jika kau ingin dia menghentikan Pangeran Netherworld, dia akan mati, kata Fang Yi dengan nada datar. Senyum dingin melintas di bibir Cai Xiao. Sebelum itu terjadi, aku akan menghabisimu lebih dulu. Fang Yi menyipitkan mata, lalu melirik ke arah Pangeran Netherworld. Yang terakhir berpikir sejenak sebelum berkata datar, kita bagi warisan itu. Maksudnya jelas, warisan Naga Phoenix. Baik. Fang Yi mengangguk, menerima kesepakatan itu. Ia tahu bahwa tanpa bantuan Pangeran Netherworld, ia tak akan mampu menghadapi Cai Xiao dan Mu Chen sekaligus. Habisi dia secepat mungkin. Dan gadis itu, dia tidak akan mudah dihadapi, ucap Fang Yi pelan sambil menatap Cai Xiao. Pangeran Netherworld mengangguk. Ia tahu seberapa berbahayanya Cai Xiao. Karena itu, ia berniat menyingkirkan Mu Chen lebih dulu, agar bisa segera membantu Fang Yi. Ia kemudian menatap Mu Chen, wajahnya tanpa ekspresi. Haha, beraninya kau berkata ingin menghentikanku. Cai Xiao tersenyum manis, tetapi di balik senyum itu tersembunyi hawa dingin yang menusuk. Ia menatap Fang Yi sejenak, lalu menoleh pada Mu Chen. Bisakah kau menahannya sebentar? Tatapan Mu Chen terkunci pada Pangeran Netherworld. Ia bisa merasakan tekanan luar biasa dari pria itu, tetapi tetap mengangguk pelan. Aku tidak akan membiarkan dia mengganggu pertarunganmu, ujar Mu Chen tenang. Cai Xiao menatapnya dalam-dalam sebelum mengangguk. Ia tahu kemampuan Mu Chen, meski tetap ragu apakah pemuda itu benar-benar bisa menahan monster seperti Pangeran Netherworld. Namun, di situasi ini, ia tak punya pilihan selain percaya padanya. Hentikan aku? Pangeran Netherworld menatap Mu Chen dengan senyum dingin. Bodoh. Akhir Liu yang seharusnya sudah menjadi peringatan bagimu. Sambil berbicara, telapak tangannya berputar. Energi spiritual hitam pekat berkumpul di sana, mengembun menjadi semacam lubang hitam kecil yang menyerap cahaya di sekitarnya. Ruang bergetar hebat di bawah tekanannya. Kekuatan spiritualnya begitu besar hingga tampak mampu mengguncang gunung dan membalikkan lautan. Melihat hal itu, Su Biwei dan Snapper terkejut. Wajah mereka berubah pucat. Penguasa kelas 5, seru mereka hampir bersamaan. Jantung Mu Chen berdegup kencang. Pangeran Netherworld telah mencapai tingkat penguasa kelas 5? Jika itu benar, maka pertarungan kali ini akan jauh dari mudah. Pangeran dunia bawah berdiri sendirian, wajah pucatnya tampak tenang dan acuh tak acuh. Namun, kekuatan energi spiritual yang dahsyat mengalir deras dari tubuhnya bagaikan banjir besar, membuat seluruh dunia bergetar hebat di bawah tekanannya. Ekspresi semua orang berubah drastis di bawah aura penindas itu, termasuk Mu Chen. Aura yang terpancar darinya telah melampaui penguasa kelas 4 biasa dan mencapai tingkat penguasa kelas 5. Apakah Pangeran Dunia Bawah telah menembus ke tingkat penguasa kelas 5? Kejutan besar menyapu seluruh medan. Seorang penguasa kelas 5 dapat dianggap sebagai puncak elit di antara kekuatan besar manapun, apalagi di kalangan generasi muda wilayah utara. Kekuatan seperti itu sudah melampaui jangkauan yang bisa dicapai oleh kebanyakan orang. Beberapa tokoh kuat menatap Mu Chen dengan sorot mata iba. Melawan Liu Yan, Mu Chen mungkin masih punya peluang, tetapi menghadapi seseorang yang memiliki kemampuan di tingkat penguasa kelas 5 seperti Pangeran Dunia Bawah,
Harapannya untuk menang bisa dikatakan nyaris tidak ada. Di tengah tatapan iba yang bertubi-tubi itu, Mu Chen memandang pangeran dunia bawah yang tanpa ekspresi dengan sungguh-sungguh, berusaha menenangkan pikirannya. Seorang penguasa tingkat 5, kekuatannya cukup untuk menjadikannya penguasa sejati di wilayah Daluo. Kemampuan Liu Yan memang kuat di antara para penguasa kelas 4, tapi dibandingkan dengan pangeran dunia bawah, kesenjangannya terlalu besar. Apakah ini perbedaan antara peringkat kedua dan ketiga dalam catatan naga Phoenix? Mu Chen mengepalkan tinjunya, matanya menatap tajam ke arah pangeran dunia bawah. Ia bisa merasakan denyutan nyeri halus menjalar di tubuhnya, seolah tubuhnya bereaksi terhadap ancaman besar di hadapannya. Meskipun hanya satu tingkat yang memisahkan penguasa kelas 4 dan 5, perbedaan kekuatan di antara keduanya ibarat langit dan bumi. 4 tingkat pertama dalam 9 tingkatan penguasa hanya berbeda dalam kekuatan energi spiritual. Namun, setelah seseorang melangkah ke tingkat penguasa tingkat 5, perbedaan yang sesungguhnya baru dimulai. Yang paling menonjol, seorang penguasa tingkat 5 memiliki kemampuan untuk menembus ruang. Kekuatan ini memungkinkan mereka bergerak dan menyerang dengan cara yang nyaris mustahil dihindari. Dan bagi penguasa kelas 4, menghadapi mereka hanya akan berakhir dengan kekalahan telak. Maka, ketika semua orang menyadari bahwa pangeran dunia bawah telah mencapai tingkat itu, tatapan mereka kepada Mu Chen dipenuhi rasa kasihan. Bagi mereka, hasil pertarungan sudah ditentukan. Tak peduli seberapa hebat metode Mu Chen, mustahil baginya mengalahkan pangeran dunia bawah. "Apakah kau masih ingin melanjutkan?" tanya pangeran dunia bawah dengan nada datar. Mu Chen hanya tersenyum tipis tanpa menjawab. Matanya yang gelap sama sekali tidak menunjukkan rasa takut. Ia mengakui, pangeran dunia bawah memang kuat. Namun, jika orang itu berpikir Mu Chen akan menyerah tanpa perlawanan, itu tidak akan pernah terjadi. Jujur saja, pangeran dunia bawah belum cukup pantas untuk membuatnya tunduk. Melihat tatapan itu, pangeran dunia bawah sudah tahu jawabannya. Ia tersenyum ringan. Sepertinya, satu lagi talenta wilayah Daluo akan gugur di celah naga Phoenix. Sebelum Mu Chen sempat membalas, pupil matanya tiba-tiba menyusut, ruang di sekitar pangeran dunia bawah bergetar dan sosoknya lenyap tanpa jejak seperti hantu. Udara di belakang Mu Chen berputar keras, dan sebuah pukulan penuh energi spiritual mengarah ke punggungnya seperti bayangan maut. Mu Chen terkejut, namun refleksnya tajam. Ia segera membentuk segel tangan, dan tubuhnya diselimuti cahaya samar yang membentuk siluet naga. Ruang di sekitarnya terdistorsi, dan dalam sekejap ia lenyap dari tempatnya. Pukulan pangeran dunia bawah menghantam udara kosong. Ia sedikit terkejut, lalu bergumam datar, "Aku tak menyangka penguasa kelas 3 sepertimu juga bisa menembus ruang. Tapi sayang, kekuatan fisikmu terlalu lemah." Begitu ucapannya selesai, sosoknya kembali menghilang. Beberapa ratus meter jauhnya, ruang beriak dan Mu Chen muncul kembali dalam bentuk naga samar. Namun, sebelum sempat bereaksi, ruang di depannya bergetar hebat, sosok pangeran dunia bawah muncul. Telapak tangannya melesat ke depan dengan kekuatan yang mampu menghancurkan gunung dan laut. Kali ini, Mu Chen tak sempat menghindar. Aura agung yang menyesakkan datang bersamaan dengan cahaya keemasan di tubuhnya. Dalam sekejap, zirah emas naga Phoenix muncul, dan sisik naga berwarna emas gelap menjalar di kulitnya. Tubuhnya meledak dengan kekuatan luar biasa saat ia mengangkat kedua tangannya, membalas langsung serangan dahsyat itu. Suara guntur bergemuruh saat keduanya bertabrakan. Gelombang kejut luar biasa menyapu hingga radius 10.000 kaki, mengguncang udara seperti badai liar. Tubuh Mu Chen terhempas mundur sejauh 1.000 kaki, darah segar muncrat dari mulutnya. Rasa sakit yang menusuk menjalar di lengannya seolah tulangnya retak. Wajahnya menjadi gelap, tanpa perlindungan zirah naga Phoenix dan kekuatan tubuh naga Phoenix, kedua lengannya pasti sudah remuk. Namun, pangeran dunia bawah juga terdorong mundur beberapa langkah. Ekspresinya yang biasanya datar kini memunculkan kilatan dingin di matanya. Ia tidak menyangka pukulannya gagal melumpuhkan Mu Chen. "Pantas saja kau bisa mengalahkan Liu Yan," ucapnya datar. "Kau memang punya banyak trik tersembunyi." Dalam pertempuran biasa, seorang penguasa kelas 4 pasti sudah terluka parah, namun Mu Chen hanya memuntahkan sedikit darah. Mu Chen menatap dingin pangeran dunia bawah, menghapus darah di sudut bibirnya. Api pertempuran menyala di matanya. Ia sama sekali tidak takut. Cahaya keemasan memancar dari tubuhnya, dan dalam sekejap muncul tubuh agung surya abadi, sosok raksasa keemasan yang berdiri menjulang di antara langit dan bumi. Mu Chen berdiri di atas kepala raksasa itu, dan ketika mengepalkan tinjunya, pilar iblis meru agung muncul,
melayang di tangan besar tubuh surya abadi itu. Pangeran dunia bawah menatap tubuh keemasan itu dengan dahi berkerut. Ia tidak tahu asal-usulnya, tapi bisa merasakan bahwa itu bukanlah tubuh biasa. Tak peduli sekeras apapun kau berjuang, katanya datar, hasil akhirnya tidak akan berubah. Kedua tangannya menggenggam lembut, dan cahaya redup berkumpul di antaranya, membentuk tombak ilahi dunia bawah berwarna hitam obsidian. Tombak itu memancarkan hawa dingin yang luar biasa, bahkan energi spiritual di udara seolah membeku. Itu artefak ilahi kelas atas dari istana dunia bawah, seru seseorang. Banyak yang terperanjat. Sepertinya pangeran dunia bawah benar-benar berniat menghabisi Mu Chen. Kali ini, jelas tak ada ampun. Namun, Mu Chen menatap tajam dan berkata dingin, kau belum benar-benar mencapai tingkat penguasa 5. Setelah pertarungan singkat, Mu Chen menyadari bahwa kekuatan lawannya memang luar biasa, tetapi belum sepenuhnya menembus ke tingkat berikutnya. Ia masih berada di ambang batas. Pangeran dunia bawah tampak terkejut, lalu menyeringai tipis. Apakah seekor semut akan peduli apakah serigala atau harimau yang meremukannya? Mu Chen menyeringai dingin. Ia menghentakkan kaki. Dua matahari keemasan menyala di atas kepala dan dada tubuh surya abadi. Kekuatan super berdaulat, kekuatan matahari kembar. Teriakannya bergema, dan dua matahari itu meledak dengan cahaya menyilaukan, melepaskan kekuatan luar biasa yang membuat langit bergetar. Pangeran dunia bawah menatapnya dengan senyum dingin. Menarik. Jadi kau benar-benar akan bertarung dengan seluruh kekuatanmu. Tapi itu tetap sia-sia. Apakah sia-sia atau tidak? Balas Mu Chen dengan nada tajam, kau akan tahu sekarang. Cahaya keemasan meledak dari tubuh surya abadi. Pilar iblis meru agung turun dari langit, membawa bayangan raksasa dan kekuatan penghancur total, menebas lurus ke arah pangeran dunia bawah. Sorak kagum dan tegang bergema di antara para penonton. Semua mata terpaku pada pertempuran dahsyat itu. Namun, di dunia ini, keberanian saja tidak cukup. Yang menentukan hanyalah kekuatan sejati. Pertarungan ini akan menjadi pertempuran paling berdarah dan paling sengit yang pernah terjadi,